Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Kadatua Kreator. Seperti biasa teman-teman, kita akan berbagi tutorial lagi. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggabungkan beberapa sel yang ada pada lembar kerja Excel kita untuk kita jadikan sebagai satu sel. Jadi bagaimana contoh penerapan penggunaan rumusnya? Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan, saya akan menggunakan kolom A, kolom B, kolom C untuk saya gabungkan dan saya letakkan di kolom D. Misalnya, oke, perhatikan A1 ini ketika saya aktifkan, maka inilah yang disebut dengan sel ya. Sel A1 ini, sel B1, sel C1. Atau biasanya juga orang dia sebut rank ya, rank. Nah, kita mengetahui dari mana bahwa ini sel E1, perhatikan. Untuk di lembar kerja kita ini, yang ditulis dengan angka itu menunjukkan kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Terus untuk yang ditulis dengan angka itu menunjukkan baris. Nah, perpotongan dari kolom dengan baris tadi itulah yang disebut dengan sel. Ingat, ini adalah perpotongan kolom B dengan baris kedua. Maka di sini tertulis B2 atau disebut dengan sel B2. Saya kira bisa dipahami ya. Nah, sekarang di sini saya akan contohkan akan menggabungkan sel A1, B1, C1. Ini bagi kita pemula ya, teman-teman. Nah, berarti A1 itu di sini, B1 di sini, C1 di sini. Saya akan jadikan satu sel di sini. Contohnya di sini, aku ya adalah saya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan gabungkan aku adalah saya akan gabungkan di sel D1. Jadi ada dua rumus yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini, teman-teman. Yang pertama kita menggunakan rumus concatenate yang ini ya. Ini arti dalam bahasa Indonesianya ini kayaknya menggabungkan. Oke, kita akan menggabungkan, klik rumusnya, formulanya. Nanti di sini akan dimunculkan teks 1, teks 2, titik koma, dan seterusnya. Karena di sini kita menggunakan 3 sel, berarti kita harus gabungkan ketiga selnya. Teks 1, klik di sini. Perhatikan di sini titik koma. Titik koma. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya komputernya kita itu menggunakan versi pengaturan regional language-nya itu menggunakan versi bahasa Indonesia, maka kita menggunakan titik koma. Tetapi kalau misalnya pengaturannya menggunakan bahasa Inggris, kita harus menggunakan koma. Oke, kita karena di sini yang dimunculkan menggunakan titik koma, saya harus menggunakan titik koma. Teks 1 yaitu sel A1 titik koma teks 2. Ini, saya klik yang B1. Titik koma lagi, saya klik C1. Seandainya ada 10 sel yang harus digabungkan, berarti kita harus aktifkan semua 10 selnya. Oke, setelah itu tutup kurung, enter. Maka di situ langsung akan muncul aku adalah saya. Tapi di sini aneh, kenapa di sini tidak ada spasinya? Nah, untuk mengakalinya itu berarti di sini kita harus sisipkan spasi. Jadi paham ya? Karena di sini memang tidak ada spasi. Kalau misalnya di sini saya sisihkan spasi, oke ya. Saya di sini juga saya spasi. Oke. Di sini juga saya spasi. Oke, maka terbentuklah aku adalah saya. Seandainya di sini tidak ada spasinya, ini saya kasih besar dulu ya, perbesar dulu hurufnya supaya lebih jelas. Kita perbesar sedikit. Oke, aku adalah saya. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan spasi di sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa kita sisipkan di sini, ya. Oke. Harus kita pahami dulu berarti bahwa koma ini adalah untuk menggabungkan ya, untuk menggabungkan. Nah, sekarang kalau misalnya saya menggunakan titik koma lagi di sini,
saya bubuhkan spasi di sini. Kita contohkan dulu angka deh. Angka supaya kita lebih paham. 1. Perhatikan. Maka di sini aku 1 adalah saya. Kenapa? Karena di sini angka 1. Perhatikan. Nah, sekarang kalau misalnya di sini saya menggunakan tanda seperti ini menunjukkan blank ya, kosong. Ingat, masih tetap aku adalah saya. Ingat. Nah, sekarang di sini saya akan gunakan spasi. Maka sudah mulai terbentuk ya, aku spasi adalah saya. Nah, berarti di sini juga bisa kita bubuhkan spasi ya. Titik spasi. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan jelaskan kenapa di sini saya menggunakan tanda kutip. Sedangkan angka 1 tadi tidak menggunakan tanda kutip. Harus kita pahami kalau di penerapan formula seperti ini, kalau untuk dalam bentuk angka A atau yang disebut dengan integer itu tidak usah kita menggunakan tanda kutip. Terkecuali pembacaan dalam bentuk teks atau diistilahkan string, maka harus menggunakan tanda kutip. Bisa dipaham ya? Nah, kita gunakan seperti ini. Misalnya kita contohkan seperti ini. Aku merupakan ini ya. Merupakan, ini kita sebagai contoh saja. Perhatikan. Maka tersisiplah aku merupakan adalah saya. Bisa dipahami ya? Oke. Karena di sini saya hanya butuh spasi. Seandainya di sini teman-teman memberikan 4 spasi, 5 spasi, maka sebesar itu juga spasi yang akan muncul pada sel D1. Aduh, saya kira ini bisa dipahami ya. Tidak terlalu susah. Tetapi bagi kita pemula ini adalah hal baru dan harus kita pelajari. Karena sebentar saya akan lakukan penerapan di sini ya. Saya akan menggabungkan tempat lahir dengan tanggal lahir. Oke. Terus yang kedua, tadi saya katakan ada 2 ya, saya harus gunakan. Yang kedua adalah kita menggunakan simbol dan. Bagaimana simbol dan itu? Ini. Menggunakan simbol ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menggabungkan juga. Hanya di sini tidak menggunakan lagi rumus concatenate ya. Apa ini? Tidak terlalu tahu baca bahasa Inggrisnya. Bagaimana caranya? Sama dengan kalau menggunakan simbol dan tinggal kita menuliskan sama dengan klik aku gabung dengan simbol dan. Klik lagi simbol dan, klik lagi. Maka aku adalah saya. Nah, berarti kalau misalnya di sini saya sisipkan lagi spasi, saya harus membubuhkan lagi dan ya. Ingat. Spasi. Oke, di sini lagi dan oke, aku adalah saya. Anda adalah kamu. Nah, kalau misalnya di sini ada banyak, misalnya di sini kita contohkan sebagai nomor, ya. tempat lahir lah. Biasanya kita akan selalu dapatkan kasus-kasus seperti ini ya untuk di penyelesaian Excel kita. Terus di sini tanggal lahir. Misalnya di sini 1 Januari 1980. Perhatikan. Oke, teman-teman. 1 Januari 1980 ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya gabungkan tempat nomor 1 tempat lahir, sorry. Misalnya di sini nama siswa 1.
Oke, tempat lahirnya Waonu, Kaufe, Uwe, nasi, bau-bau, buton, lari, konave. Oke, kita perhatikan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menggabungkan sel B1 dengan C1. Jadi gampang saja, tinggal menggunakan sama dengan klik tempat. Sorry, di sini Vale ya. Sorry. Ini tanggal lahir 1 Januari 80. Ini kita variasikan saja ya teman-teman. Sini berarti kita harus tulis tempat dan tanggal lahir. Jadi caranya seperti tadi ya, penggunaan rumusnya sama dengan klik ini terus dan klik yang ini. Perhatikan, Waonu karena di samping tempat tanggal lahir itu harus ada tanda koma ya. Berarti di sini kita harus gabung ya. Dan berarti tanda kutip koma seperti ini, spasi. Oke, bisa dipaham ya. Nah, sekarang ini angka 29221 ini dari mana ini? Ini sebenarnya adalah pembacaan ini ya, pembacaan dari tanggal ini. Nah, untuk kita menormalkannya seperti ini, kita akali dengan penggunaan teks. Ini saya ajarkan ya, penggunaan teks seperti ini. Nah, berarti 29221 ini sebenarnya yang dibaca adalah sel D2. Ingat, ini dikasih kode warnanya. Jadi saya tinggal lingkari saja seperti ini teman-teman. Baru saya berikan format teks dalam kurung. Ingat, value berarti nilainya itu adalah D2 yang ini. Terus titik koma, ini sudah ada informasinya, titik koma. Formatnya seperti apa? Ya, kalau format tanggal itu day, month, year, begini. Maka menjadi Waonu 1 Januari 1980. Duh, kenapa di sini hanya Jan saja? Oke, ini tinggal kita simpan lagi M-nya, lengkapkan menjadi Januari. Kalau misalnya di sini saya jadikan 2 M-nya, maka yang dibaca adalah 2 dalam bentuk angka 01, 01. Sekarang ini bisa kita sisipkan lagi supaya oke, ini terserah kita lah seperti apa. Saya membutuhkan format seperti ini. Untuk siswa yang di bawah ini tinggal kita tarik. Jadi meskipun ratusan jumlah siswa, kalau kita manualkan untuk menggabungkan ini teman-teman, aduh butuh waktu yang lama. Tetapi dengan menggunakan rumus yang sesederhana ini, sehingga bisa terjadi seperti ini hasilnya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan rumus yang pertama tadi, kita copy saja yang ini ya. Teks yang ini, kita copy saja. Cut saja. Sama dengan concatenate ya. Klik yang ini, titik koma, spasi. Dengan yang kita copy tadi. Enter. Sama saja hasilnya. Ini masih Waonu, tidak ada spasi. Berarti di sini kita harus sisipkan lagi titik koma. Ini kita sisipkan dengan tanda kutip, koma, spasi. Oke, tarik lagi, akan sama saja hasilnya. Ya, tetapi sudah berbeda rumusnya. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman penggunaan rumus concatenate dengan penggunaan simbol dan untuk menggabungkan beberapa sel. Saya Kadatua Kreator, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dipahami, bisa diterapkan, gunakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.